Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas hal yang menyebabkan peserta PPG tidak lulus UKPPG dan bagaimana solusinya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah alasan tidak lulus UKIN UKPPG. Nah, alasannya yang pertama adalah file modul atau perangkat pembelajaran atau RPP tidak lengkap atau tidak sesuai dengan video. Nah, jadi di sini teman-teman pastikan nanti filenya lengkap ya. Lengkap maksudnya adalah komponennya sesuai dengan aturan. Jadi tidak hanya komponen inti dari RPP, tapi juga disertai dengan beberapa lampirannya. Nah, solusinya nanti teman-teman kalau pengen memastikan, teman-teman cek file atau preview file setelah mengunggah. Khawatirnya nanti teman-teman salah unggah gitu ya. Nah, jadi misalnya nih sudah terunggah, ini contoh aja. Otomatis nanti di UKIN-nya kan pasti teman-teman bisa cek filenya atau bisa mempreview kan. Jadi silakan dicek misalnya ini file teman-teman ketika mengunggah, kemudian dicek aja filenya. Nah, nanti akan muncul, kemudian silakan diamati apakah sesuai dengan file yang diunggah ataukah salah file gitu ya. Jadi pastikan filenya udah bener dan kelengkapannya udah lengkap. Jadi tidak hanya RPP inti aja, tapi juga ada beberapa lampiran kayak bahan materi, kemudian bentuk medianya, kemudian LKPD dan seterusnya. Jadi silakan dipastikan di preview dan jangan sampai salah. Kemudian hal kedua adalah video salah unggah. Otomatis teman-teman nanti kalau mengunggah juga solusinya adalah silakan di preview video setelah mengunggah. Sama, jadi ketika selesai mengunggah nanti teman-teman silakan di preview apakah udah bener. Karena kan biasanya kita kalau mengunggah kita kan lupa untuk letaknya di mana, kemudian kita klik gitu ya. Akhirnya salah unggah gitu. Jadi silakan di preview sebagaimana file RPP yang sebelumnya gitu ya. Kemudian ketiga adalah video menggunakan musik yang copyright sehingga berpotensi terhapus otomatis oleh sistem Google. Jadi teman-teman banyak kasus ketika membuat video itu menggunakan musik-musik yang dia itu berhak cipta gitu. Jadi ketika di Google dia akhirnya teridentifikasi musiknya itu melanggar hak cipta gitu, akhirnya dihapus secara otomatis. Maka solusinya ya videonya nggak perlu menggunakan musik, jadi video polosan aja gitu. Jadi nggak usah pakai ornamen-ornamen musik ya. Jadi silakan videonya biasa aja. Kecuali kalau teman-teman udah paham bagaimana aturan musik yang copyright dan musik yang tidak copyright, monggo silakan. Tapi kalau nggak paham aturannya silakan ya musiknya nggak perlu musik gitu ya. Videonya nggak perlu musik, jadi polosan aja. Kemudian selanjutnya yang keempat, file modul atau RPP dan video tidak bisa dibuka. Ini yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi ini ya. Jadi solusinya adalah ya cek file modul dan video setelah diunggah melalui akun orang lain. Jadi misalnya nih, biasanya aturannya masih aturan default ya. Kalau teman-teman baru pertama kali mengunggah, biasanya tampilannya di file drive itu ya. Nanti dia seperti ini. Jadi dia masih tertulis dibatasi. Oke, jadi dia masih tertulis seperti ini ya kawan-kawan. Jadi tertulis dibatasi. Biasanya kalau seperti ini banyak peserta yang langsung salin link, kemudian linknya ditaruh di drive. Maksudnya ditaruh di berkas UKIN. Nah ini kan nanti nggak bakal bisa dibuka. Nah teman-teman kalau pengen cek, silakan cek filenya, salin link, kirim ke temennya. Kalau temennya bilang nggak bisa dibuka, berarti ya aksesnya belum diubah. Nah silakan aksesnya diubah. Caranya filenya ini di drive. Nanti ada tombol 3 ini, diklik aja, bagikan. Pilih yang bagikan, jangan langsung di-sign link ya. Nah, pastikan ini sudah diubah ke siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti siapa aja yang punya linknya bisa melihat. Ini tulis saja pelihat ya, jangan editor. Jadi pelihat aja. Jadi mereka nanti hanya sebagai pelihat. Kalau editor nanti bisa menghapus. Jadi pelihat aja. Kalau udah begitu, tinggal salin link dan selesai. Jadi pastikan itu benar-benar sudah teratur, bisa pelihat, atau setidaknya di sini ada icon kayak simbol orang gitu ya. Simbol orangnya ada 2 gitu. Jadi pastikan itu sudah benar-benar terset seperti itu, atau paling simple silakan filenya dicek di akun orang lain. Jadi kirim ke temennya, kemudian temennya suruh ngecek, kemudian suruh ngisi laporan ke teman-teman apakah sudah bisa dibuka ataukah belum. Kemudian yang ke 5, file modul atau RPP plagiat. Ini udah jelas. Jadi jangan sampai plagiat ya. Silakan ya modifikasi gitu. Kalau teman-teman pengen niru RPP siapa, misalnya RPP saya yang ada di sini, silakan dimodifikasi. Syukur-syukur kalau teman-teman bikin sendiri atau setidaknya ya hasil modifikasi begitu. Jadi jangan sampai salah. Apalagi plagiatnya teman-teman lupa ngubah nama, itu sangat fatal sekali. Jadi pastikan sudah dimodifikasi untuk file modul atau RPP-nya.
Kemudian yang keenam adalah video praktik pembelajaran milik orang lain. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi jangan mengunggah milik orang lain, itu pasti akan ketahuan. Jadi silakan ya video praktiknya ya pembelajaran sendiri gitu ya. Jadi teman-teman silakan syuting untuk kegiatan pembelajarannya, pasti gampang kok ya. Jadi nggak perlu ngambil milik orang lain gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah alasan tidak lulus ujian UKPPG. Ya, ini terkait uji ketika teman-teman nanti akan melaksanakan ujian menggunakan aplikasi yang sudah diatur oleh lembaga PPG-nya, kemudian nanti ada pengawas melalui Zoom-nya ya. Nah, beberapa alasan tidak lulus ujian UKPPG yang pertama adalah tentunya kurang persiapan, seperti belajar di tryout atau simulasi UKPPG dan belajar dari sumber lain. Jadi otomatis teman-teman silakan matangkan persiapan ya. Jadi ada media tryout atau simulasi itu digunakan sebaik mungkin, dan juga silakan belajar dari sumber lain seperti di YouTube atau mungkin di blog gitu ya. Jadi banyak banget contoh-contoh soal-soal itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengasah dan mematangkan persiapan teman-teman nanti untuk menghadapi UKPPG. Kemudian yang kedua adalah tidak melakukan instruksi ujian sesuai sorry. Yang kedua ini tidak melakukan instruksi uji coba perangkat UKPPG. Jadi teman-teman ketika ada undangan untuk melaksanakan uji coba, silakan ikuti ya. Jadi lakukan instruksi uji coba dengan baik gitu, karena nanti ada uji coba ketika teman-teman harus menginstal aplikasinya, menggunakan aplikasinya, perangkat laptop teman-teman atau komputer teman-teman tuh kuat apa tidak begitu ya. Kemudian tempat ruangan untuk ujian teman-teman itu apakah sudah sesuai dengan aturan, itu nanti silakan diikuti karena itu adalah aturan yang sangat harus dipatuhi oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian teman-teman tidak menuntaskan soal esai studi kasus sesuai instruksi. Jadi instruksi studi kasus esai itu kan ada batas minimal dan maksimal gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman kurang dari batas minimal, kalau bisa melebihi batas minimal gitu ya. Jadi teman-teman silakan tuntaskan soal esai sesuai instruksi. Biasanya triknya kalau teman-teman yang lain mengerjakan soal esai yang sudah melaksanakan ujian ya, mereka nulis dulu sampai mentok gitu. Katanya informasinya di UKPPG nanti di pelaksanaan, ketika mereka sudah mencapai batas 500 itu nggak bisa ngetik lagi. Jadi diketik katanya nggak muncul gitu. Nah, ketika kata nggak muncul berarti sudah mentok tuh. Nah, teman-teman tinggal memperbaiki, memendekkan gitu ya. Itu nanti titik yang paling aman. Karena kalau di simulasi kan kelihatan ya jumlah katanya. Tapi kalau di UKPPG pelaksanaan kata teman-teman yang udah melaksanakan tuh nggak kelihatan gitu. Jadi itu triknya kalau seandainya nggak kelihatan. Tapi misalnya teman-teman saat ini yang melaksanakan kok nanti kelihatan, ya udah nggak perlu pakai trik itu. Jadi tinggal dipantau aja. Kalau jumlah kata sudah sesuai ya berarti ya sudah oke gitu ya. Nah, yang terakhir adalah melakukan kecurangan atau pelanggaran saat UKPPG. Pelanggaran ini ya meliputi teman-teman nanti di ruangan yang banyak orang, otomatis itu akan dianggap teman-teman ada teman lain yang membantu gitu, walaupun orang-orang yang di sekitarnya nggak membantu, tapi itu bisa dianggap. Jadi pastikan di tempat yang sepi, apalagi ada yang membantu, karena ada yang pernah ketangkep ya teman-teman. Jadi dia kelihatan matanya itu tidak fokus di layar laptop, akhirnya disuruh untuk mengubah posisi kamera, ketahuan gitu. Apalagi ada yang pernah sampai ketahuan kelihatan sekelebat ada kertas yang bertuliskan jawaban yang diberikan dari orang lain kepada peserta UKPPG, itu fatal banget ya. Jadi taati aturan pelaksanaan saat UKPPG sebaik mungkin. Teman-teman, di UKPPG ini pihak Dirjen GTK sudah berusaha sebaik mungkin untuk memudahkan teman-teman peserta PPG. Apa buktinya? Buktinya adalah pelaksananya sekarang sudah sangat mudah. Hanya 1 bulan aja untuk yang piloting, belajar mandiri. Untuk guru tutor juga tidak begitu rumit seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini sudah sebuah indikasi bahwa Dirjen sudah memudahkan teman-teman gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, upayakan semua kegiatannya secara personal gitu ya. Jangan curang gitu. Jadi pasti semuanya akan bisa dilewati dengan baik kalau teman-teman melakukan sesuai dengan instruksi gitu ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan sebaik mungkin peluang yang sangat besar ini di UKPPG, di pendidikan profesi guru sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman tidak lulus hanya gara-gara perbuatan yang sangat fatal gitu ya. Jadi itulah pembahasan saya tentang beberapa penyebab peserta PPG tidak lulus UKPPG dan bagaimana solusinya tadi ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman lakukan persiapan sebaik mungkin agar di proses akademis PPG teman-teman bisa mendapatkan hasil yang baik dan lulus semuanya. Saya doakan teman-teman lulus semuanya deh ya. Pokoknya kalau teman-teman melakukan semuanya sesuai instruksi dan arahan dari pihak penyelenggara, pasti insya Allah lulus 100% gitu ya.
Baik, demikian pembahasan dari saya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada yang perlu dikomentari atau pengen bertanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.